Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Di layar kita sudah lihat ada 3 buah grafik fungsi trigonometri yang paling dasar. Jadi grafik ini akan kita gunakan dalam menyelidiki nilai fungsi trigonometri saat nilai X-nya mendekati tak hingga. Yang pertama, apakah nilai limit sinus X saat X mendekati tak hingga itu ada? Nah, pertanyaan itu akan kita jawab dengan menggunakan grafik. Di layar saya sudah menyediakan grafik fungsi sinus X. Kita perhatikan. Nilai maksimum dari grafik fungsi sinus X itu adalah 1 dan nilai minimumnya adalah negatif 1. Nah, kemudian grafik ini memiliki periode setiap 2pi. Jadi setiap 2pi nilai fungsinya akan berulang. Jika kita perhatikan semakin ke kanan, atau saat X-nya mendekati tak hingga, grafik fungsi sinus X akan selalu berada di rentang antara negatif 1 sampai 1. Jadi dia akan terus naik turun, naik turun, naik turun seperti itu. Berdasarkan definisi limit yang sudah kita miliki pada pertemuan sebelumnya, jika suatu fungsi tidak menuju ke suatu nilai tertentu, maka nilai limitnya tidak ada. Jadi berdasarkan grafik di sini, grafik fungsi sinus X saat nilai X yang mendekati tak hingga, dia tidak menuju ke suatu nilai tertentu. Jadi bisa kita simpulkan berdasarkan metode grafik, nilai dari limit sinus X untuk nilai X mendekati tak hingga itu tidak ada. Jadi dia tidak memiliki nilai limit. Nah, sebagai alternatif lain untuk menyelidiki nilainya, kita bisa menggunakan teorema Apit. Jadi kan nilai minimum dari sinus X itu kan negatif 1. Kemudian nilai maksimumnya adalah 1. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Sinus X lebih dari sama dengan negatif 1, sinus X kurang dari sama dengan 1. Nah, semua ruas kita beri limit untuk X mendekati tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dari negatif 1. Kemudian limit X mendekati tak hingga dari sinus X. Terakhir limit X mendekati tak hingga dari 1. Ruas kiri, limit dari suatu konstanta, itu nilainya adalah konstanta itu sendiri, negatif 1. Kemudian yang di tengah ini tetap. Yang di kanan itu sama konstanta juga, hasilnya 1. Karena nilai di kiri dan di kanan ini berbeda, maka nilai dari limit ini tidak bisa kita tentukan. Tidak bisa ditentukan. Atau dengan kata lain, nilai limitnya tidak ada. Jadi berdasarkan dua cara ini, kita sudah bisa dapatkan jawaban bahwa nilai limit sinus X saat X yang mendekati tak hingga itu adalah tidak ada. Nah, apakah semua fungsi trigonometri tidak memiliki nilai limit saat nilai X yang mendekati tak hingga? Kita akan jawab di slide berikutnya. Sekarang saya punya fungsi sinus X per X. Kita akan coba cari nilai limit untuk nilai X mendekati tak hingga. Yang pertama melalui metode grafik. Metode grafik di sini saya akan minta bantuan pada GeoGebra. Saya akan coba menggambar grafiknya pada GeoGebra dan kita akan lihat berapakah nilai fungsinya saat X-nya sangat besar, atau mendekati berapakah nilai fungsinya saat X yang mendekati tak hingga. Y sama dengan sinus X dibagi X. Saya buat lebih tebal. Garis hijau ini adalah grafik dari fungsi sinus X dibagi X. Kalau kita perhatikan semakin ke kanan, jadi saat X yang mendekati tak hingga, grafik ini seolah-olah akan terus mendekati Y sama dengan 0 atau sumbu X. Jadi dia akan terus mendekati sumbu X ini.
Jadi ini yang horizontal ini namanya sum X. Jadi berdasarkan hasil prediksi melalui grafik, nilai dari limit sinus X per X untuk X mendekati 0 itu akan sama dengan 0. Jadi nilai limit sinus X per X untuk X mendekati tak hingga ini akan sama dengan 0 berdasarkan metode grafik. Itu prediksinya. Nah, untuk lebih meyakinkan, kita akan coba menggunakan teorema Apit. Teorema Apit kita mulai dari sinus X. Sinus X itu nilainya ada di antara negatif 1 dan 1. Sekarang, semua ruas kita bagi dengan X. Yang sebelah kiri menjadi negatif 1 per X. Yang di tengah menjadi sinus X per X. Yang kanan menjadi 1 per X. Nah, kemudian semua ruas kita beri limit untuk X mendekati tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dari negatif 1 per X. Limit X mendekati tak hingga dari sinus X per X. Kemudian limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Nah, ini saya lanjutkan di samping. Sebelah kiri, limit dari negatif 1 per X untuk X mendekati tak hingga itu kan sama dengan 0. Sama seperti yang kita pelajari di limit aljabar kemarin. Itu hasilnya 0. Kemudian yang di tengah itu kita biarkan. Sinus X per X. Yang di sebelah kanan kita hitung limit 1 per X untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan 0 juga. Nah, sekarang ternyata nilai yang di kiri dengan yang di kanan ini sama. Jadi berbeda dengan yang tadi. Karena nilai yang di kiri dengan yang di kanan sama, kita bisa simpulkan nilai limit dari X mendekati tak hingga fungsi sinus X per X ini sama dengan 0. Jadi berdasarkan dua metode ini, kita bisa menghitung bahwa nilai dari limit sinus X per X untuk X mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Jadi teorema Apit ini juga bisa digunakan seandainya kalian tidak punya atau tidak sedang membawa smartphone atau laptop, kalian bisa menghitung dengan teorema Apit ini. Jadi secara aljabar, kalian bisa tentukan nilai limitnya. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman kalian tentang limit fungsi trigonometri di ketahinggaan, saya akan lanjut dengan contoh. Di sini saya punya contoh nilai limit dari X kali sinus 2 per X untuk nilai X mendekati tak hingga. Jadi di sini ada 2 per X. Jadi kalau tadi sinus X dibagi X, sekarang sinus 2 dibagi X. Jadi yang dibagi X hanya 2-nya saja, sinusnya tidak ikut. Nah, kalau soalnya seperti ini bagaimana caranya? Langkah yang pertama lakukan pemisalan. Dimisalkan di sini T sama dengan 1 per X. Nah, kita akan memisalkan T sama dengan 1 per X. Nah, karena T-nya sama dengan 1 per X, maka X-nya sama dengan 1 per T. Jadi ini kita bisa kalikan. Kita ubah menjadi X sama dengan, di sini T sama dengan. Kalau T sama dengan 1 per X, maka implikasinya X sama dengan 1 per T. Kemudian, saat X-nya mendekati tak hingga, maka nilai 1 per X ini akan mendekati 0. Kalau X-nya mendekati tak hingga, maka 1 per X akan mendekati 0. Atau dengan kata lain, T-nya akan mendekati 0. Nah, dua pemisalan itu kita substitusikan ke fungsi awal. Limit. Di sini kita bisa ganti dengan Tx-nya. Karena X mendekati tak hingga itu sama dengan T mendekati 0, berarti di sini kita bisa tulis T mendekati 0. Kemudian X-nya adalah 1 per T. Kemudian sinus 2 per X itu sama dengan 2 kali 1 per X. Atau dengan kata lain 2 kali T. Nah, setelah kita mensubstitusi pemisalan ke fungsi awal, sekarang baru kita hitung. Langkah yang ketiga kita rapikan. Limit T mendekati 0, sinus 2T dibagi T. Nah, bentuk ini adalah bentuk limit fungsi trigonometri dasar. Jadi kita bisa langsung hitung.
nggak usah tulis limit lagi, saya langsung hitung aja. Saya hitungnya berarti di sini 2/1 sama dengan 2. Nah, bagaimana? Dari bentuk ini kita bisa dengan mudah menentukannya dengan langkah-langkah ini. Yang pertama pemisalan, yang kedua substitusi pemisalannya. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan. Jadi berdasarkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi, itu kita bisa rangkum. Yang pertama, misalkan T sama dengan 1/X. Kemudian yang kedua, substitusikan T sama dengan 1/X ke fungsi awal. Jadi semua pemisalan kita substitusikan ke fungsi awal. Kemudian yang terakhir, hitung nilai limit dengan teorema dasar limit trigonometri yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Jadi mudah-mudahan rangkuman cara ini bisa mempermudah kalian dalam menyelesaikan nilai limit fungsi trigonometri di tak hinggaan. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian terhadap penyelesaian ini, saya lanjut ke contoh yang kedua. Di sini saya punya fungsi 5 kali tangen 3/X dibagi X kali 1 dikurangi kosinus 6/X. Kita akan menghitung nilai limitnya untuk nilai X mendekati tak hingga. Langkah yang pertama, yang tadi yaitu pemisalan. Dimisalkan T sama dengan 1/X, maka X sama dengan 1/T. Kemudian saat X-nya mendekati tak hingga, maka nilai T akan mendekati 0. Nah, kemudian substitusikan ke fungsi awal, limit T mendekati 0, T mendekati 0 dari 5 tangen 3T ya, 3 kali 1/X dibagi X-nya adalah 1/T kali 1 dikurangi kosinus 6T. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, nah sebelum saya masuk ke langkah yang ketiga, saya akan coba menghitung kosinus 6T dulu. Kosinus 6T ini bentuk lainnya apa? Kosinus 6T itu sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat 3T. Nah, berbekal identitas trigonometri ini, kita akan coba menguraikan soal ini. Saya lanjut, limit T mendekati 0, 5 tangen 3T dibagi 1 dikurangi, nah cos 6T nya kita ubah dengan ini, 1 dikurangi 2 sinus kuadrat 3T dibagi T, ini kan per T yang ada di depan. Nah, sekarang kita ubah lagi, karena ini A per B per C, kita bisa ubah menjadi limit T mendekati 0, 5 tangen 3T kali T per, nah 1 dikurangi 1, 0. 1 negatif dikali negatif positif. Maka di sini tersisa 1 dikurangi 1 ditambah 2 sinus kuadrat 3T. Kita kalikan. Limit 5T, 5 kali T kali tangen 3T dibagi 1 dikurangi 1 habis, tersisa 2 sinus kuadrat 3T untuk nilai T mendekati 0. Oke, kita pecah sekarang limit 5 kali T kali tangen 3T dibagi 2 kali sinus 3T kali sinus 3T untuk nilai T mendekati 0. Nah, karena sudah mendekati 0, kita bisa hitung menggunakan teorema dasar limit fungsi trigonometri. Ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Nah, maka di sini kita bisa dengan mudah menghitung. Saya lanjutkan di sini. Ini akan sama dengan 5/2 kali 1/3 kali 3/3. Ini akan sama dengan 5/6. Jadi jawabannya adalah 5/6.
Oke, semoga dengan contoh yang kedua ini bisa lebih memantapkan pemahaman kalian dalam menghitung nilai limit fungsi trigonometri di keseimbangan. Nah, untuk lebih memantapkannya lagi, saya mempunyai latihan soal. Silahkan kalian gunakan apa yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya untuk menjawab 4 soal yang sudah saya berikan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya.